wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sekian. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Kemudian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, kita dulu mengecek kehadirannya ya. Epifani, Hadir Bu. Virgo, Hadir Bu. Mitra, hadir Bu. Muhammad Adil, Dika, Hadir Bu. Alvin, Bu. Wardi, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Saskia, Hadir Bu. Aspariansa, Dinda, Hadir Bu. Haikal. Kenapa ya suaranya Haikal kayak tidak makan? Kelvin, Hadir Bu. Aksenia, Hadir Bu. Julia, Hadir Bu. Jenny, Hadir Bu. Suko Sedayu, Bu. Jenisa, Hadir Bu. Elizabeth, Hadir Bu. Radio, Hadir Bu. Gerald, Hadir Bu. Sersi, Hadir Bu. Kaila, Hadir Bu. Muhammad Iksan, Hadir Bu. Mira, Hadir Fahrunisa, Hadir Bu. Mahfira. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita akan menampilkan sebuah layar. Untuk hari ini hari ini kita belajar dengan materi sistem ketidaksamaan linier 2. Pada minggu kemarin kita sudah belajar yaitu sistem ketidaksamaan linier 2 kuadrat dengan apa? Ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Ya. Ada yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Sistem ketidaksamaan linier 2 kuadrat yaitu menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan apa? Grafik. Nah, hari ini kita akan belajar sistem ketidaksamaan linier 2 kuadrat dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita lanjut untuk videonya. Silakan diperhatikan videonya. Sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan ya.
video konstruksi tentang sistem kebersamaan linear 2. Nah, untuk berikutnya yaitu multiplikasi. Nah, di atas gambar apa yang di atas? Kurang berbagai belanja. Nah, di situ ada berapa banyak jumlah kombinasi baju dan selang yang dapat dibeli. Nah, di sistem ketidaksamaan linear differential itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, sekarang di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan metode TBR, siswa dapat menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Karena kemarin kita sudah menggunakan metode grafik, jadi hari ini kita menggunakan metode substitusi. Nah, selanjutnya adalah model PBR. Nah, di model pembelajaran ini yang kita laksanakan hari ini yaitu dengan cara berkelompok. Kemudian dalam kelompok itu ibu akan bagikan sebuah LKPD. Nah, LKPD ini nanti setiap kelompok mengerjakannya. Kemudian selesai dikerjakan persentase di depan. Kemudian nanti ibu akan menilai dari hasil observasi. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah penilaian. Nah, yang ibu nilai hari ini adalah yaitu ada 3 macam penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini ada sebuah masalah yang ibu tampilkan di depan. Yang pertama itu, Aisyah sedang berada di toko baju. Dia ingin membeli beberapa potong baju dan celana. Harga satu potong baju adalah Rp100.000, sedangkan harga satu potong celana adalah Rp150.000. Nah, Aisyah ingin membeli minimal 3 potong baju dan minimal 2 potong celana. Dia memiliki budget maksimal Rp800.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak kombinasi jumlah baju dan celana yang dapat dia beli. Nah, dari masalah ini tersebut, kalian nanti diskusi bersama teman-teman satu kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian lanjut yaitu mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya ibu akan bagikan dikerjakan. Yang mana kita tulis? Ya, bisa. Yang mana? Coba lihat ya, sama ya. Silakan biasakannya LKPD-nya, kemudian bahan ajarnya. Ini bahan ajar dipelajari. Jangan lupa tulis nama kelompok, anggotanya.
waktunya masuk ya Ibu. Sudah ada tanda titik itu, jadi sisa mengisi masuk ya. Silakan dikerjakan nak, waktu cuma 35 menit. Karena kita masih ada nanti soal itu. Jadi saya pergunakan waktunya semaksimal mungkin. Waktu kita cuma 35 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi nanti masing-masing satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan. Karena kemarin itu kita menggunakan laptop, tapi karena hari ini layar itu dipakai di ruang aula, layar di sekolah cuma satu, jadi kita pakai manual saja. Jadi kita tidak pakai laptop untuk mengerjakan soal. Kalau kemarin kan kita menggunakan laptop, cuma karena hari ini perangkatnya kurang, ada kegiatan di aula, jadi kita presentasinya manual saja. Iya. Waktunya 35 menit ya, dari sekarang. Nama kelompoknya, kalau ada selesai, bukan dulu nama kelompoknya. Oh, silakan dari kelompok ini, kelompok berapa ini? Dari kelompok. Ada mana yang habis? Ada kan tulis di kertas, mana saja kertas jawaban. Tulis di kertas jawaban saja. Kalau memang tidak selesai di sini.
Ini ka kasi medyo panjang. Tulisnya sesuai dengan yang di LKB, langkah 1, langkah 2, langkah pertama itu apa? Ya, langkah pertama itu apa? Langkah pertama apa di LKPD-nya? Ya, langkah kedua penyesalan. Langkah ketiga apa? Buat kesemuan. Langkah keempat langkah kelima. Jadi langkah kelima itu adalah mengecek jawaban. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah dapat jawabannya, penyelesaiannya, jadi kita mengecek jawabannya, uji apakah benar jawaban yang kalian dapat itu sesuai dengan persamaan tersebut. Oh? Jadi kalian mengecek jawaban. Langkah terakhir itu adalah mengecek jawaban. Jadi nanti jawabannya dicek apakah benar atau salah. Nabil, dari mana Nabil? Ansa? Siapkannya temannya untuk ke depan 1 atau 2 orang. Jangan lupa untuk KPD-nya ditulis nama anggotanya, kemudian nanti di atas di depan disebutkan nama-nama anggotanya bahwa hari ini dari kelompok berapa. Ya. Kesimpulannya, jangan lupa kesimpulan dari LKPD tersebut ya. Itu ada kotak kesimpulan. Ya. Silakan bekerja sama ya. Coba di sebelah.
Oke. Layar itu ada cara ada di KPD-nya, ada di KPD-nya yang ada di KPD. Berarti kita hanya mengecek jawaban. Kalau betul jawabannya apakah benar atau tidak jawabannya. Kalau misalnya beda dengan hasilnya berarti itu kalau sama apa ini mana soal mana soal KPDK? Mana soal KPDK? Mana? Mana soal? Ini. Saya tidak baca di BB soalnya nah. Ini ada soalnya. Aisyah sedang berada di toko baju. Dia ingin membeli berapa potong baju dan celana. Harga satu potong baju adalah 100.000. Sedangkan harga satu potong celana adalah 150.000. Aisyah ingin membeli minimal 3 potong baju dan minimal 2 potong. Nah, berarti kan itu tandanya minimal 3 potong baju dan minimal 2 potong celana. Nah, dan memiliki budget sebesar 800.000. Oke? Apalagi yang mau bertanya? Kalau ini siap 45. Apa? Jalan yang ditanya? Coba. Apa? Yang mana mau ditanyakan? Silahkan. Mengecek jawaban. Tanya dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, tulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari pemeriksaan tersebut. Nah, diketahui dulu apa-apa yang diketahui. Saya rasa dari pemeriksaan sudah lengkap ya, sudah jelas dan padat, singkat dan padat. Kemudian langkah keduanya, buat pemisalan yang menyatakan nama barang. Oh, kalau di sini kan nama barangnya apa? Baju dengan celana. Nah, untuk langkah ketiganya, membuat persamaan atau ketidaksamaan dari soal tersebut. Nah, buat pertanyaannya kemudian sederhanakan, karena bisa kan disederhanakan. Kemudian langkah keempatnya, menyelesaikan sistem ketidaksamaan. Berarti kalian substitusi nilai Y atau nilai X di dalam persamaan tersebut. Kemudian dari hasil itu sudah mendapat nilai X dan Y, baru kita mengecek jawabannya dari persamaan tersebut. Apakah sudah benar jawaban yang kalian dapat atau tidak? Itu artinya di langkah kelima ini mengecek jawaban. Oke?
Paham? Itu adalah kesimpulannya jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil yang kalian dapat dari NKPD-nya. Oke. Dari kata hijau sudah bisa nanti Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Waktunya sudah habis ya? Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan presentasikan hasil KPD-nya. Bisa tulis saja di atas papan tulis. Kalau dikatakan tidak bagus. Kemarin itu kita pakai layar, masing-masing kelompok ada laptopnya. Cuma karena hari ini ada pertemuan di aula, jadi layarnya tidak bisa dipakai. Karena terpakai di sana ada kegiatan di aula. Jadi sekarang di atas papan tulis ada. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk mengerjakan KPD-nya. Harus papan. Bisa dibagi kita lihat ini 5 atau 8 tulis. Pokoknya supaya ini foto. Oke, kemarin itu kan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya dari kelompok 1 yang beranggotakan Jenita, Elizabeth, Suku Sedayu, Mira, Alvin, dan Dika. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan sebuah masalah. Nah, ya berdirinya saya di sini, saya akan membacakan sebuah soal yang akan saya bacakan sebagai berikut. Aisyah sedang berada di toko baju. Dia ingin membeli beberapa potong baju dan celana. Harga satu potong baju adalah 100.000, sedangkan harga potong celana adalah 150.000. Aisyah ingin membeli minimal 3 potong baju dan minimal 2 potong celana. Dia memiliki budget maksimal 800.000.
berapa banyak kombinasi jumlah baju dan celana yang dapat dia beli. Nah, di sini saya menggunakan metode substitusi. Di sini saya menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui, satu potong baju seharga 100.000 rupiah. Satu potong celana seharga 150.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan yang ditanyakan berapa banyak kombinasi jumlah baju dan celana yang dia beli. Lalu langkah kedua, buat pemisahan variabel yang menyatakan nama barang. Misalnya, berapa potong baju sama dengan variabel X dan berapa potong celana sama dengan variabel Y. Lalu langkah ketiga, membuat persamaan atau ketidaksamaan linier. Nah, 100.000 dikali 160 ini kurang dari atau sama dengan 800.000. Maka menjadi X ditambah 15G kurang dari 80.000. X lebih besar sama dengan 3 dan Y lebih besar sama dengan 2. Lalu langkah keempat, menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode substitusi.
Y sama dengan 2 persamaan 10x ditambah 15Y sama dengan 80. 10x ditambah 15Y sama dengan 80. 10x ditambah 15 dikali 2 sama dengan 80. Nah, 10x ditambah 5 kali 2, 30. Jadi tambah 30 sama dengan 80. Lalu 10x sama dengan 80, 30 pindah 2 positif pindah menjadi negatif. Jadi 10x sama dengan 30. 30 bagi 10, X sama dengan 5. Nah, lalu pada X sama dengan 5, substitusi ke persamaan 10X ditambah 15 sama dengan 80. 10 kali 5 tambah 15Y sama dengan 80. 10 kali 5, 50, tambah 15Y sama dengan 80. 15Y sama dengan 80, positif tidak bisa negatif, jadi 80. 15Y sama dengan 30. Y sama dengan 30 dibagi 15, berarti Y sama dengan 2. Lalu masuk ke langkah kelima, mengecek jawaban. Nah, oke. Pada langkah kelima, mengecek jawaban. 10x ditambah 15y sama dengan 50. 10 dikali 5, 50. 15 kali 2, 30 sama dengan 80. 90 tambah 30, 80. 80 turun. Jadi hasilnya sama. Lalu masuk pada kesimpulan terakhir. Jadi kesimpulannya, banyak kombinasi jumlah baju sama dengan 5 potong, lalu banyak kombinasi jumlah celana sama dengan 2 potong. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, seharap di depan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berhadapan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai satu permasalahan dengan soal seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 berdua dan sepeda balap dengan harga Rp2 juta berdua. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, pertanyaannya, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah, kita masuk ke dalam langkah pertama. Kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000. Dan juga sepeda balap dengan harga Rp2 juta.
Pertanyaannya, keuntungan maksimum yang diterima pedagang. Anak merah itu tadi yang kesini. Sana. Kita masuk ke dalam langkah kedua dengan membuat pemisahan variabel dari apa yang diketahui. Kita misalkan sepeda gunung dengan variabel X. Dan kita misalkan sepeda balap dengan variabel Y. Kita masuk dalam langkah ketiga, membuat persamaan atau pertidaksamaan linear. Ya, jadi bentuk persamaan dan pertidaksamaan linearnya ialah 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari atau sama dengan 42 juta. Kita sederhanakan dengan membaginya dengan dibagi 500.000 menjadi 3X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 84. Ini adalah persamaan kedua, kemudian persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya ialah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Kemudian pertidaksamaan yang ketiganya ialah X lebih dari 0. Pertidaksamaan yang keempat ialah Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita masuk ke dalam langkah keempat dengan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear.
Kita masuk dalam langkah keempat dengan mengeliminasi persamaan 3 dan persamaan pertama. X tambah Y kurang dari sama dengan 25 dan 3X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 84. Persamaan ketiga kita kali dengan 4 dan persamaan pertama kita kali 1. Jadi hasilnya ialah 4X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 100. 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Kemudian kita kurangkan 4X dikurang 3X hasilnya ialah X. 4Y dikurang 4Y habis 100 dikurang 84 hasilnya 16. Jadi X ialah 16. Kemudian nilai X kita substitusi ke persamaan kedua dengan bentuk X tambah Y sama dengan 25. Kita substitusi nilainya X tambah Y sama dengan 25. Kita turunkan 16 tambah Y sama dengan 25. Y sama dengan 25 positif ketika pindah ruas menjadi negatif sehingga hasilnya Y sama dengan 25 dikurang 16. Y sama dengan 9. Kemudian nilai X dan Y kita substitusi. Untuk mencari keuntungan dari pedagang sepeda, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 500.000 X ditambah 600.000 Y. 500.000 X, nilai X kita masukkan 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 dikali 9. 500.000 dikali 16 hasilnya 8 juta ditambah 600.000 dikali 9 hasilnya 5.400.000. 8 juta ditambah 5.400.000 hasilnya ialah 13.400.000. Jadi keuntungannya ialah 13.400.000. Kita masuk dalam langkah kelima yaitu mengecek jawaban.
dan Y ke persamaan 1.500.000 X ditambah 2 juta Y sama dengan 42 juta. Kita masukkan nilai X 1.500.000 dikali 16 ditambah kita masukkan nilai Y 2 juta dikali 9 sama dengan 42 juta. 1.500.000 dikali 16 hasilnya 24 juta dan 2 juta dikali 9 hasilnya 18 juta. 24 juta ditambah 18 juta hasilnya yang 42 juta. Jadi dari langkah kelima kita sudah dapat mengetahui bahwa dari langkah-langkah tersebut jawaban dan soalnya sudah sama. Dari persoalan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa keuntungan yang diperoleh pedagang sepeda adalah 13.400.000 dan banyaknya jumlah sepeda yang dapat dibeli. Sepeda gunung dapat dibeli 16 buah dan sepeda balap dapat dibeli yang jumlah 9 buah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri di sini untuk mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Edifani Tola, Firda Prilia Tandu, Julian Sampai Tandung, Janila Lokarinding, Salsabila Ismail, Saskia Putri, dan juga Mitra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan soal seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan.
Rp1.500.000 dan harga sepeda balap Rp2.000.000. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah yang kedua, langkah yang kedua. Kita buat pemisalan, menentukan membuat pemisalan variabel yang menyenangkan nama barang. Misalnya sepeda gunung dengan variabel X. Sepeda balap dengan variabel Y. Langkah yang ketiga, dalam membuat persamaan atau ketidaksamaan linear. Oke, harga dari sepeda gunung 1.500.000 X tambah 2 juta Y kurang dari 42 juta. Kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 4Y lebih kurang dari 84 dan X ditambah Y lebih kecil dari 25. X sama dengan lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita masuk ke dalam langkah yang keempat. Menyelesaikan sistem ketidaksamaan linear. Bisa dengan Langkah yang keempat, X tambah Y sama dengan 25 dan 3X tambah 4Y sama dengan 84
kita kalikan dengan ruas yang ada di sebelahnya 25 dikali 4 sama dengan 100 dan 84 dikali 1 sama dengan 84. 100 dikurang 84 sama dengan 16. Jadi X-nya adalah 16. Selanjutnya kita substitusikan X dan Y ke persamaan. Substitusikan X ke persamaan. X tambah Y sama dengan 25. X sama dengan 14 disubstitusikan dalam persamaan X tambah Y sama dengan 25. Jadi 16 tambah Y sama dengan 25. 16 dipindah ruaskan dari positif menjadi negatif. Jadi Y sama dengan 25 kurang 16. Y sama dengan 9. Nilai X sama dengan 16 dan Y sama dengan 9 disubstitusikan ke dalam persamaan, yaitu 500X ditambah 600Y. 500 dikali X adalah nilainya adalah 16 ditambah 600 nilai Y adalah 9, jadi 600 dikali 9. 500 dikali 16 sama dengan 8 juta dan 600 dikali 9 sama dengan 5.400.000. 8 juta ditambah 5 juta 400 sama dengan 13.400.000.
Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pedagang adalah 13.400.000. Langkah yang kelima, kita mengecek jawaban. Nilai X adalah 16 dan nilai Y adalah 9. 1.500.000 X ditambah 2 juta Y sama dengan 42 juta. 1.500.000 dikali 16 ditambah 2 juta dikali 9 sama dengan 42 juta. Dimana 1.500.000 dikali 16 sama dengan 24 juta dan 2 juta dikali 9 adalah 18 juta. 24 juta ditambah 18 juta adalah 42 juta. Jadi hasilnya sudah sama, yaitu 42 juta. Jadi kesimpulannya adalah keuntungan yang diperoleh pedagang sepeda adalah 13.400.000 rupiah, di mana jumlah sepeda balap berjumlah 92 dan jumlah sepeda gunung adalah 16 buah. Sudah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang beranggotakan dengan saya sendiri Mahdi Isa, kedua Aksenia Pinta, ketiga Tijinda, keempat Aspariansyah, kelima Muhammad Abil, keenam Hidalangga, dan ketujuh Mahfira Ramil. Baik, saya akan membahas tugas yang dibahas tadi dengan kelompok 1. Angka 1 yaitu 1 potong bayi sama dengan 100.000 rupiah, 1 potong celana sama dengan 150.000 rupiah. Ditanya berapa banyak kombinasi jumlah baju dan celana yang dia beli. Angka 2, berapa potong baju sama dengan X, celana sama dengan Y. Angka 3, 100 X ditambah 500 Y sama lebih besar sama dengan 800. Sederhanakan menjadi 10 X ditambah 12 Y lebih besar sama dengan 800. X lebih kecil daripada 3, Y lebih kecil dari 2. Langkah keempat, substitusi Y
sama dengan 2 kebersamaan 10x ditambah 5y sama dengan 800. 10x ditambah 5y sama dengan 800. 10x ditambah 15 kali 2 sama dengan 800. 10x sama dengan 80 dikurang 30. 10x sama dengan 50. X sama dengan 50 kali 10 X sama dengan 5. Angka 5, substitusi nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 2 ke dalam persamaan X. X sama dengan 10. 10 dikali 5 ditambah 30 adalah sama dengan 40. 50 ditambah 30 sama dengan 50. 50 tambah 30 dengan 40. 40 sama dengan 40 masih sama. Kesimpulan, banyak kombinasi jumlah panjang sama dengan 20, banyak kombinasi jumlah jelas sama dengan 20. Itulah sampai presentasi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menghasilkan hasil dengan baik dan saya rasa sudah benar, dan selanjutnya kita melanjutkan berikutnya, yaitu karena lagi buku, jadi kita lihat saja ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu pada sudah kelompok sudah, jadi kesimpulannya yang kita dapat hari ini ada yang bisa menjawab kesimpulan dari soal cerita tentang ujian kesamaan. Yang pertama itu apa yang langkah pertama itu apa yang kita lakukan? Yang pertama apa? Menentukan daerah penyelesaian. Langkah kedua, Menyelesaikan sistem ketidaksamaan. langkah kelima, Mengecek jawaban. ini yaitu cara menyelesaikan sistem ketidaksamaan dengan cara substitusi. Selanjutnya untuk ulangan harian, jadi nanti ulangan harian minggu depan di belakang kasih ulangan harian ya. Siap-siap untuk pelajari bahan ajar yang kita pelajari hari ini. Nah, itulah kesimpulan tadi. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Cuma jadi kendala adalah lampunya sudah padam. Sebelum selesai presentasi lampunya sudah padam. Jadi kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan. Dan untuk peserta kelasnya dipimpin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya. Berdoa. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada saat ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih.